Thalassemia merupakan kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetik, sehingga menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah tidak berfungsi secara normal. Zat besi yang diperoleh oleh tubuh dari makanan seharusnya digunakan oleh sumsum tulang untuk menghasilkan hemoglobin. Fungsi hemoglobin dalam sel darah merah sendiri sangat penting, karena ia akan mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh anggota tubuh. Mereka yang mengidap thalassemia memiliki sedikit kadar hemoglobin yang berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tingkat oksigen dalam tubuh pengidap thalassemia pun ikut rendah. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dialami jika tubuh kekurangan oksigen: mudah mengantuk, letih, pingsan, dan sulit bernafas. Faktor resiko thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit keturunan. Oleh karena itu, faktor resiko utama dari thalassemia adalah mutasi genetik yang diwariskan dalam keluarga. Seseorang bisa mengidap thalassemia jika salah satu atau kedua orang tuanya juga mengidap penyakit ini. Selain itu, ras dan etnis tertentu juga meningkatkan risiko penyakit ini. Pasalnya, kelainan darah ini akan lebih mungkin dan umum dialami oleh orang-orang Asia. Penyebab thalassemia: mutasi yang terjadi pada DNA yang membuat hemoglobin pembawa oksigen ke seluruh tubuh merupakan penyebab seseorang bisa mengidap thalassemia. Penyakit ini akibat kelainan pada faktor genetik, sehingga penyebab pasti mutasi gen ini menjadi belum diketahui. Risiko terkena komplikasi thalassemia juga bisa dikurangi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Beberapa kemungkinan komplikasi thalassemia yang bisa saja terjadi adalah hepatitis, pubertas yang tertunda, dan gangguan pada ritme jantung. Gejala thalassemia yang dialami oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahan dan tipe thalassemia yang diidap. Supaya bisa bekerja dengan normal, hemoglobin memerlukan 2 protein alfa dan 2 protein beta. Kelainan pada protein alfa dikenal dengan thalassemia. Thalassemia alfa dan protein beta adalah thalassemia beta. Jika terjadi banyak mutasi pada material genetik yang membuat hemoglobin thalassemia yang dapat diidap akan parah. Untuk kasus yang parah, transfusi darah akan sering dibutuhkan. Namun, jika yang terjadi sedikit terbatas, maka gejala lebih ringan. Contoh gejala pengidap thalassemia adalah berat badan yang rendah, mengalami gejala anemia seperti sesak nafas dan mudah lelah, dan sakit kuning. Diagnosis thalassemia: terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan apakah seseorang mengidap thalassemia atau tidak. Dibutuhkan pemeriksaan fisik terkait tanda anemia serta pembesaran organ limpa dan hati. Sementara itu, beberapa pemeriksaan penunjang yang lain bisa dilakukan adalah menghitung sel darah lengkap, hapus darah tepi dengan cara melihat gambaran sel darah bawah mikroskop, analisis hemoglobin atau protein sel darah merah, menghitung jumlah zat besi, pemeriksaan gen atau DNA. Sementara pada ibu hamil, terdapat beberapa pemeriksaan penunjang tambahan, antara lain chronic villus sampling, tes yang dilakukan dengan mengambil sampel jaringan plasenta untuk dianalisis. Pemeriksaan ini bisa dilakukan saat kelamin mencapai minggu ke-11. Aminosentesis, tes ini dilakukan dengan cara mengambil sampel air ketuban dan dilakukan saat memasuki minggu ke-16. Komplikasi thalassemia. Komplikasi thalassemia yang serius bisa terjadi jika tidak segera mendapat perawatan yang tepat. Komplikasi yang bisa muncul meliputi pertumbuhan yang terlambat, gagal jantung,
kerusakan organ dalam tubuh. Penyakit hati. Parahnya lagi, kematian dapat terjadi akibat komplikasi talasemia parah yang tidak ditangani dengan serius. Pencegahan talasemia. Untuk mencegah bayi yang baru lahir mengidap talasemia, terdapat beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan, antara lain, pasangan yang ingin merencanakan kehamilan perlu menjalani tes darah untuk melihat nilai hemoglobin yang melihat profil sel darah merah di dalam tubuh mereka, melakukan screening talasemia, konsultasi genetik, dan pemeriksaan prenatal. Jenis-jenis penyakit talasemia. Terdapat dua jenis talasemia yang umum terjadi, di antaranya adalah alpha talasemia dan beta talasemia. Alpha talasemia, pada jenis ini, 4 gen terlibat dalam pembuatan rantai hemoglobin alpha. Ini diwariskan oleh riwayat keturunan orang tua. Satu mutasi gen, kamu tidak memiliki tanda maupun gejala penyakit ini, tetapi dapat menjadi pembawa penyakit ini yang dapat diturunkan pada anak. 2 mutasi gen, tanda dan gejala penyakit ini akan lebih ringan. Kondisi ini dapat disebut sebagai sifat alpha thalassemia. 3 mutasi gen, tanda dan gejala dimulai dari tingkat sedang hingga parah. Mewarisi 4 gen dan bermutasi jarang terjadi. Namun, biasanya, jika hal ini terjadi, akan menghasilkan kelahiran mati. Bayi yang lahir pada kondisi ini seringkali meninggal setelah dilahirkan atau dapat pula membutuhkan terapi transfusi seumur hidup. Pada kasus yang jarang terjadi, anak yang lahir pada kondisi ini dapat diobati dengan transfusi atau transplantasi sel induk. Beta thalassemia. 2 gen terlibat dalam pembuatan rantai hemoglobin beta. Jenis ini juga diwariskan dari orang tua. 1 mutasi gen akan memiliki tanda dan gejala yang ringan. Kondisi ini dapat disebut dengan thalassemia minor atau beta thalassemia. 2 mutasi gen, tanda dan gejala dimulai dari tingkat sedang hingga parah. Kondisi ini disebut dengan thalassemia major atau anemia Cole. Bayi yang lahir dengan 2 gen beta hemoglobin dan tidak sempurna biasanya sehat saat lahir, tetapi akan memiliki tanda dan gejala dalam 2 tahun pertama kehidupan. Bentuk yang lebih ringan disebut sebagai thalassemia intermedia, juga dapat dihasilkan dari gen yang bermutasi. Gejala pada alpha thalassemia. Pada jenis ini terdapat 2 tipe serius, yakni penyakit hemoglobin H dan hidropospetalis. Hemoglobin H berkembang ketika seorang kehilangan 3 gen globin alpha atau mengalami perubahan dan gen ini. Penyakit ini dapat menyebabkan masalah tulang, pipi, dahi, dan rahang dapat bertumbuh terlalu tinggi. Tidak hanya itu saja, penyakit ini juga dapat menyebabkan penyakit kuning, limpa yang sangat besar, dan kurang gizi. Hidropospetalis merupakan bentuk penyakit ini sangat parah. Kebanyakan bayi yang lahir pada kondisi ini dapat meninggal tidak lama setelah kelahiran. Kondisi ini berkembang ketika gen alpha globin diubah atau hilang. Gejala pada beta thalassemia. Jenis ini dapat datang pada 2 kondisi yang serius, yakni thalassemia major dan thalassemia intermedia. Thalassemia major, jenis ini merupakan bentuk yang paling parah. Hal ini dapat disebabkan karena beta globin hilang. Gejala biasanya muncul sebelum anak berusia 2 tahun. Tingkat anemia yang parah pada berhubungan dengan kondisi ini dapat mengancam jiwa. Beberapa tanda dan gejala lainnya adalah anak menjadi rewel, kulit menjadi pucat, sering terjadi infeksi, nafsu makan yang buruk, gagal untuk berkembang, penyakit kuning, dan organ yang membesar. Jenis ini biasanya sangat parah dan membutuhkan transfusi darah yang rutin. Intermedia. Jenis ini merupakan bentuk yang tidak terlalu parah. Hal ini disebabkan oleh perubahan pada kedua gen beta globin. Biasanya orang menderita jenis ini tidak memerlukan transfusi darah. Gejala pada anak-anak.
Anak dapat menunjukkan gejala pada penyakit ini selama 2 tahun pertama dalam hidup mereka. Beberapa gejala yang terlihat diantaranya kelelahan, penyakit kuning, kulit menjadi pucat, nafsu makan yang buruk, pertumbuhan yang lambat. Bagaimana pengobatan penyakit ini? Ada beberapa perawatan yang harus dilakukan pada penyakit ini. Perawatan penyakit ini tergantung dari jenis tingkat keparahan yang diderita. Yang pertama, transfusi darah. Pengobatan jenis ini dapat mengisi kembali kadar hemoglobin dan sel darah merah. Pasien yang menderita jenis major akan membutuhkan sekitar 8 hingga 12 transfusi darah per tahun. Pada tingkat keparahan yang rendah, akan membutuhkan 8 transfusi darah setiap tahun atau lebih pada saat stres, sakit, atau infeksi. Untuk melakukan prosedur ini, yang perlu diperhatikan adalah keamanan diri darah yang diterima. Beberapa infeksi seperti hepatitis dapat terbawa pada darah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan keamanan pada pasokan darah untuk mengurangi risiko infeksi yang tercemar pada darah. Terapi kelasi zat besi. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan kelebihan zat besi dari aliran darah. Terkadang transfusi darah dapat menyebabkan kelebihan zat besi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada hati dan organ lain. Pasien dapat diresepkan dengan defroxamine, obat yang disuntikkan di bawah kulit, atau Deferisok yang diminum. Transplantasi sumsum tulang atau sel induk. Transplantasi sumsum tulang merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk mengganti sumsum tulang yang telah rusak atau hancur akibat satu penyakit tertentu, infeksi, atau kemoterapi. Sumsum tulang merupakan jaringan lemak di dalam tulang dapat menciptakan bagian-bagian darah seperti sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Pengobatan ini dilakukan ketika sumsum seorang tidak cukup sehat untuk berfungsi dengan baik. Operasi. Prosedur bedah utama yang dilakukan pengobatan penyakit ini. Sebelum melakukan prosedur ini, sebaiknya pertimbangkan terlebih dahulu manfaat dan risiko yang dapat ditimbulkan. Operasi merupakan prosedur pembedahan untuk mengangkat seluruh limpa organ halus yang berukuran besar. Terapi gen. Peneliti telah melakukan investigasi mengenai teknik terapi gen untuk mengobati penyakit ini. Kemungkinan adalah melibatkan pemasukan gen beta globin normal ke dalam sumsum tulang pasien. Pengobatan ini juga dapat melibatkan obat-obatan yang digunakan untuk mengaktifkan kembali gen yang memproduksi hemoglobin janin. Tujuan terapi gen pada jenis beta adalah untuk mencapai kestabilan gen globin fungsional ke dalam sel induk hematopoietik (HSC) pasien untuk memperbaiki serta anemia hemolitik yang tidak efektif, sehingga hal dapat memindahkan keperluan transfusi darah. Terima kasih.